Selamat datang di channel Cerita Mengubah Hidup. Kali ini, kamu akan mendengar sebuah kisah nyata yang tak biasa tentang seorang ibu paruh baya yang hidup sendiri setelah kepergian suaminya dan seorang pemuda tampan yang menumpang tinggal di rumahnya anak dari sahabat lama. Tapi tak ada yang bisa menduga bahwa kedatangan pemuda itu akan mengguncang seluruh dinding emosinya. Apakah yang sebenarnya terjadi di balik malam-malam yang sunyi itu? Simak sampai akhir karena cerita ini akan membuatmu terdiam lalu bertanya. Jika cinta datang dalam bentuk yang tak terduga, apa kamu berani menerimanya? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe karena setiap cerita di sini bisa membuka hati dan mengubah hidupmu. Namaku Sari Ayuning, usia udah kepala 4. Lewat dikit. Rumah lumayan besar peninggalan almarhum suami. Sejak Lestari anak semata wayangku kerja di luar kota. Rumah ini sepi banget. Kalau nggak ada suara TV atau bunyi sendok di dapur, yang ada cuma suara angin dari kipas angin. Sampai suatu hari sahabatku dari kampung Watih nelpon. Sari Ayuning anakku si Bayu Prasetya mau kerja di daerah sementara tinggal di rumahmu dulu. Gimana? Aku diem sebentar. Bayu Prasetya yang dulu kecil suka main mobil-mobilan di halaman rumahku. Boleh aja Ti, tapi rumahku berantakan loh. Asal bisa urus diri sendiri, nggak masalah sih. Jawabku setengah bercanda. 3 hari kemudian pintu rumahku diketuk. Pas ku buka berdiri seorang cowok tinggi bersih rapi. Dan, kok jadi ganteng banget ya? Ini beneran si Bayu Prasetya kecil. Assalamualaikum Bu Sari Ayuning, katanya sambil senyum. Suaranya berat tapi lembut bikin dada bergetar. Waalaikumsalam Bayu Prasetya. Ya ampun kamu tinggi banget sekarang. Aku langsung nyodorin tangan dia salim sopan. Tapi matanya sempet lirat-lirik ke arahku. Aku cuma pakai kaos lengan pendek dan rambut kuncir asal. Tapi mungkin aja itu yang bikin dia salah fokus. Hehehehe. Masuk sayang. Maksudnya masuk Bayu Prasetya, kataku sambil mundur pelan. Dia cengengesan bawa koper dan tas ransel. Pas masuk langsung duduk sopan di sofa. Rumah ibu ademnya wangi juga. Aku jalan ke dapur sambil senyum. Iya dong, rumah janda harus tetap bikin betah kan? Dia cuman ketawa kecil tapi entah kenapa tatapannya dari tadi tuh beda. Gak kayak anak ke ibu temennya, lebih kayak cowok muda yang lagi nahan rasa penasaran. Bayu Prasetya, kamarmu di sebelah kamarku ya? Dulu kamar tamu tapi sekarang jarang kepake. Kasurnya baru empuk deh. Tapi jangan bawa tamu cewek ya, dilarang keras. Dia langsung ketawa. Siap Bu, saya anak baik-baik kok. Aku pura-pura ngelirik sambil masak air. Ibu juga dulu baik-baik loh sebelum jadi janda. Matanya langsung melirikku cepet, terus cepet-cepet dialihin. Lucu banget reaksinya. Malamnya waktu aku nonton TV di ruang tengah, Bayu Prasetya duduk di kursi sebelahku, pakai kaos oblong dan celana pendek. Aroma sabun mandi cowok yang segar itu menguar pelan, dan entah kenapa aku jadi pengen duduk lebih dekat. Besok mulai kerja Bayu Prasetya. Ya Bu, jam 9, tapi masih training sih. Semangat ya, kalau capek cepet pulang aja. Nanti ibu pijitin. Aku diam, sebentar nyengir. Maksudnya pijitin makanan, ibu masak yang enak. Dia senyum ke aku kayak bingung harus jawab apa, tapi pipinya agak merah tuh. Hahaha, lucu. Pemuda-pemuda begini nih yang bikin hari-hariku jadi lebih ceria. Dan malam itu pas aku masuk kamar, aku sempet nengok ke kamarnya yang pintunya kebuka sedikit. Bayu Prasetya lagi nunduk di meja belajar. Kayaknya buka laptop. Tapi pandangan kami sempat ketemu. Dia senyum kecil. Aku juga, tapi nggak ada kata.
Cuma tatapan. Besoknya di malam hari aku belum tidur. Padahal lampu kamar udah kupadamkan sejak sejam lalu. Tapi mataku belum bisa merem. Mungkin karena tadi pas mandi kebayang terus sama pemandangan di ruang tengah. Bayu Prasetya duduk deket. Aku jaraknya cuma sejengkal. Dan aroma tubuhnya masih ke bawah sampai sekarang. Jam di dinding nunjukin pukul 11 lewat. Rumah udah sepi. Tapi tiba-tiba ada suara berisik dari arah kamar Bayu Prasetya. Pelan tapi bikin enggak nyaman. Aku pasang kuping. Ada suara lagi, suara napas. Bayu Prasetya kayaknya. Jantungku berdetak cepat. Jangan-jangan kupingku makin penasaran. Akhirnya aku bangun pelan-pelan. Jalan ke arah dinding kamarku yang nempel sama kamar Bayu Prasetya. Tempel kuping. Dan bener. Wah, si Bayu Prasetya lagi. Bener-bener gak jelas nih kayaknya. Aku senyum simpul, geli sendiri. Tapi juga entah kenapa ada rasa lain yang bikin panas dingin. Dasar cowok muda kumamku pelan mandiri banget nih kayaknya. Tapi kuping ini belum mau lepas dari dinding. Napasku pelan tapi dalam, tiba-tiba burat. Nah, suara Bayu Prasetya. Tapi pelan, hampir kayak bisikan mimpi. Aku kaget. Dia sebut nama aku sambil, ya ampun. Aku mundur cepat-cepat. Balik ke kasur. Buru-buru tarik selimut sampai dagu. Tapi mukaku panas. Pikiranku muter-muter. Jadi selama kayak gitu dia bayangin aku. Gawat, ini misiku sendiri. Tapi entah kenapa bukan takut yang aku rasain. Malah ada rasa deg-degan yang bikin ketagihan. Besoknya pagi-pagi aku udah masak sarapan. Kaos longgar rambut sengaja kurai dan bibirku dikasih lip tint tipis. Biar kelihatan segar tapi nggak terlalu niat. Buatnya mengeting diri aja sih. Ray keluar kamar sambil ngulet kaos putih tipis dan celana training. Matanya masih agak ngantuk, tapi langsung kebuka pas lihat aku. Pagi Bu wangi banget nih dapurnya. Aku nyengir, wangi sarapan atau ibunya Ray. Dia senyum miring, dua-duanya sih. Aduh gawat, dia mulai berani, tapi kok aku suka. Kami sarapan bareng, duduk di meja kecil di dapur. Tangannya sempet nyenggol pas ngambil garpu. Ups, maaf Bu, gak apa-apa, tangan cowok muda tuh. Kadang emang gak bisa diem ya. Ray ketawa kecil tapi mukanya agak merah. Tangannya buru-buru narik ke pangkuan. Aku nikmatin tiap momen kecil itu. Tetapan matanya, senyumannya yang canggung, dan tetapan curi-curi pandangnya ke arahku. Hari itu dia berangkat kerja. Aku dada-dada dari pintu. Tapi pas dia ngelangkah keluar, dia sempat balik badan dan bilang, "Nanti malam ibu jangan tidur duluan ya. Saya pengen ngobrol." Aku wangguk pelan, senyumku ditahan biar gak terlalu lebay. Tapi dalam hati aku udah siap. Malam ini anak titipan itu bakal makin susah nahan diri. Dan aku juga mungkin penasaran. Mau ngobrolin apaan nih? Anak jam di dinding nunjukin hampir jam 10 malam. Aku udah ganti baju. Baju satu ini agak tipis bahannya. Warna biru muda adem, di badan sengaja pilih rok yang ada belahan samping. Biar enak duduk katanya. Padahal sih biar kelihatan kaki. Aku duduk santai di sofa, nonton acara random di TV. Tapi pikiran melayang kering. Dia tadi janji mau ngobrol malam ini. Dan sejak dia pulang dari kantor sore tadi, auranya beda. Lebih tenang tapi sorot matanya. Aduh, kayak ada sesuatu yang ditahan. Tak lama pintu kamarnya kebuka. Bayu Prasetya keluar pakai kaos abu-abu dan celana pendek. Rambutnya agak acak. Mukanya baru cuci muka kelihatan segar dan matanya langsung nyari aku. Ibu belum tidur. Aku senyum manis. Lah, katanya mau ngobrol. Masa ibu tidur, kamu ngobrol sama siapa? Dia ketawa kecil dan jalan ke arahku. Duduk di sofa sebelahku. Jarak kamu cuma sejengkal. Aku bisa cium aroma sabun cowok dari kulitnya.
Kamu tadi kerja gimana? Tanya aku sambil diri. Mataku tetap ke layar TV. Capek, Bu. Tapi lihat ibu kayak gini. Jadi semangat lagi. Aku nengok pelan. Kayak gini apanya? Dia nelen ludah matanya menatapku. Pelan turun ke leherku. Lalu balik ke mata lagi. Cantik dan bahaya. Aku nyengir. Lalu ambil minum di meja meneguk air putih dari gelas kecil. Ibu cuma duduk santai di rumah Bayu Prasetya. Yang bikin bahaya tuh kalau kamu pikir aneh-aneh. Dia geser duduknya makin deket. Sekarang kami nyaris nempel dan napas terasa mulai berat. Ibu, sejak saya di sini saya susah tidur. Aku pelan noleh ke dia. Pelan leherku sedikit miring. Kenapa kasurnya gak enak? Dia geleng. Bukan, karena saya mikirin ibu terus, Dek. Kata-kata itu keluar pelan tapi tajam. Langsung menusuk ke dada. Dan entah kenapa, aku kayak gak bisa pura-pura kaget. Aku pelan narik nafas lalu berdiri. Tapi bukannya menjauh. Aku justru jalan ke dapur. Pura-pura ambil air haus. Kamu mau minum, Ray? Ikut berdiri lalu nyusul ke dapur. Begitu dekat, aku bisa ngerasa nafasnya di tengkuku. Bisiknya pelan. Aku berhenti di depan meja dapur, balik badan pelan. Mataku langsung ketemu matanya. Kalau kamu mau, ya bilang. Jangan cuman diem. Dia mendekat. Tangannya pelan megang pinggangku. Lalu, dan aku gak nolak. Bibir kami ketemu. Lembut pelan, tapi penuh rasa. Bukan ciuman anak kecil. Ini ciuman cowok muda yang selama ini nahan keinginan tanganku naik ke bahunya. Nafas kami campur, suara detik jam dapur kayak hilang. Yang ada cuman detak jantungku dan suara nafasnya yang makin berat. Pas aku buka mata, Ray menatapku. Ibu nyesel. Aku galeng pelan sambil senyum. Nyesel kalau kamu cuma gini aja. Dia langsung tarik aku ke pelukannya lagi. Malam itu ruang tengah jadi saksi. Antara aku dan anak titipan yang tumbuh. Jadi lelaki yang ternyata bisa bikin aku lupa umur pagi harinya rumah sunyi kayak biasa. Tapi ada yang beda. Pagi ini aku bangun dengan bibir yang masih kerasa. Ada sisa rasa semalam. Dia tadi buru-buru pamit kerja. Cuma sempat nyolek tanganku di dapur sambil bisik. Makasih buat semalam, Bu. Aku cuma nyingir sambil ngaduk kopi. Tapi dalam hati, puas banget rasanya. Hari itu aku nyuci sambil senyum-senyum. Masak juga lebih niat. Daster yang kupakai pun sengaja. Yang agak longgar di dada. Tapi ketat di pinggul. Biar Bayu Prasetya makin betah. Pulang cepat sore, dia balik ke rumah lebih awal. Bawa gorengan dan minuman dingin. Capek, Bu. Tapi kangen lebih besar dari capeknya. Duh, modal banget nih anak. Malamnya kami duduk lagi di sofa. Tapi kali ini nggak nonton TV. Cuma ngobrol ngalor ngidul. Ketawa kecil saling curi-curi pandang. Sampai akhirnya Bayu Prasetya pelan-pelan bilang, "Ibu tidur jam berapa nanti?" Aku jawab manja, "Terserah, kalau ada alasan buat begadang." Ibu ikut begadang deh. Dia diam sebentar. Lalu lirih nanya, "Kalau aku minta temenin di kamar tamu?" Aku noleh pelan. Mataku tajam tapi senyum. Temenin ngobrol atau nemenin yang lain? Dia senyum nakal banget. Yang lain juga enggak nolak sih. Ibu, 2 jam kemudian aku berdiri di depan kamar tamu. Jantungku deg-degan, tapi kakiku tetap melangkah. Kupeluk dasterku rapat. Lalu pelan-pelan kubuka pintu. Bayu Prasetya udah nunggu, duduk. Badannya ramping, tapi bahunya lebar. Matanya langsung nyala pas lihat aku. Aku berdiri di depan pintu nyender di kusen. Sambil nyengir boleh masuk. Dia manggun. Boleh banget. Tapi jangan cepet-cepet bobok ya malam ini ya. Aku ketawa pelan sambil nutup pintu. Lalu jalan pelan ke arahnya. Duduk di pinggir. Nunduk bentar jari Bayu.
Prasetya pelan-pelan nyentuh tanganku. Hangat ibu cantik banget malam ini. Bisiknya, aku nggak jawab, cuma usap rambutnya. Lalu narik dia pelan ke arahku. Akhirnya kami ketemu lagi. Tapi kali ini lebih dalam, lebih lepas. Kami makin tak terkendali, makin dalam, makin jujur semua rasa yang ditahan. Dan akhirnya tumpah malam itu. Aku nggak tahu gimana menjelaskannya. Tapi di kamar tamu itu, aku bukan sekadar Busari Ayuning. Aku jadi perempuan yang diinginkan, disentuh, dimanja, dan dicintai. Entahlah, tapi yang pasti, malam itu aku dipelukannya dan sebelum mataku merem, dia bisik di telingaku. Kalau tiap malam kayak gini, aku nggak bakal pergi kemana-mana lagi. Bu, pagi itu aku lagi santai. Males-malesan rebahan di sofa ruang tamu. Daster masih bau semalam. Rambut dicepol asal. Dan kopi di tangan belum sempet diminum. Tapi bibirku senyum-senyum sendiri. Soalnya tadi malam rem manja banget. Busari Ayuning, tahu nggak? Andai ibu baik kayak gini, terus aku nggak bakal mau pulang kampung. Dia peluk aku dari belakang. Nempel kayak perangko, tangannya nakal dan ya kamu tahu sendiri lanjutannya. Tapi pagi ini senyumku langsung buyar gara-gara satu jet masuk Bu Kartika. Sahabat dekatku dari zaman kuliah juga. Ibunya Bayu Prasetya, Busari Ayuning. Minggu depan saya ke sana ya. Mau sekalian ngenalin Bayu Prasetya ke calon. Saya punya feeling dia bakal cocok sama anakmu si Ayu Larasati Kubrak. Aku langsung duduk tegak, kopi hampir tumpah. Bu Kartika mau jodohin Bayu Prasetya sama Ayu Larasati, anak kandungku yang kerja di luar kota dan baru minggu depan mau pulang. Gila, dunia serasa jungkir balik. Aku baca ulang pesan itu sambil nyoba mencerna. Mereka sama-sama cakep, mandiri, anak baik-baik. Lagian, kamu sendiri bilang Bayu Prasetya udah cocok, kayak anak sendiri di rumahmu kan. Sekalian aja jadi mantu beneran. Anak sendiri Bu Kartika. Kalau tahu anakmu bukan cuma cocok jadi anak mantuku, tapi udah sering nemenin aku di kamarnya. Kamu pasti muntah darah. Sorenya Bayu Prasetya pulang kayak biasa. Senyum cerah, bawa cilok sambal kacang. Ini buat ibu biar tambah mantap, katanya genip. Aku tarik dia masuk ke dapur. Langsung aku tunjukin HP. Ini dari ibumu. Dia baca. Makin bawah mukanya makin kusut. Dijodohin sama Ayu Larasati. Aku anggup pelan. Iya Bayu Prasetya. Ibumu pikir kamu cocok jadi mantu aku. Bayu Prasetya duduk lemes di kursi makan ibu. Ini kacau. Bener-bener kacau. Aku tarik napas panjang. Iya. Dan Ayu Larasati minggu depan pulang. Dia noleh ke aku. Matanya serius. Terus kita gimana Bu? Aku sentuh lengannya pelan. Ibu juga bingung. Di satu sisi ibu bahagia sama kamu. Tapi di sisi lain Ayu Larasati itu anak kandungku. Dan kamu anak sahabatku. Bayu Prasetya diam. Mukanya campur aduk antara bingung, takut dan nyesek ibu. Aku nggak bisa pura-pura. Aku nggak mau akrab sama Ayu. Larasati cuma demi jaga image. Padahal hatiku buat ibu. Aku senyum getir. Ibu juga nggak bisa lihat kamu gandeng tangan Ayu Larasati di depan ibu. Tapi kita ini siapa? Bisa apa? Kamu diam lama cuma saling tatap. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian minggu rumah sepi. Tak ada suara, tak ada candaan. Hanya sesak yang makin hari makin menumpuk. Hari itu terasa panas banget sejak pagi. Udah ada perasaan gak enak yang ngerasuk ke dalam dada.
Aku tahu Bayu Prasetya lagi dilanda dilema Ayu Larasati yang cantik dan penuh perhatian. Anak yang udah dijodohin sama ibunya. Atau aku. Hanya janda yang juga punya perasaan, yang nggak bisa dibilang biasa-biasa aja. Sore itu Bayu Prasetya datang ke rumah. Matanya lebih kosong dari biasanya. Dia bilang ada yang perlu dibicarakan. Aku udah bisa nebak apa yang bakal dia omongin. Dia duduk di kursi depanku. Kepala menunduk. Cuma ada suara kipas angin yang muter di ruangan. Ada apa Bayu Prasetya? Kalau ada masalah bilang aja. Kataku berusaha nahan hati yang udah mulai was-was. Bayu Prasetya mendongak. Matanya memandangku penuh kebingungan. Bu, aku nggak tahu harus gimana. Ini semua terasa berat. Apa maksudmu Bayu Prasetya? Aku berusaha tenang, tapi hatiku berdegup kencang. Ini soal Ayu Larasati. Ibuku mau aku nikah sama dia dan aku nggak bisa nolak, tapi Bayu Prasetya berhenti menatapku dengan tatapan yang bikin hatiku serasa diiris pelan-pelan. Tanganku bergetar. Tapi apa Bayu Prasetya? Aku udah nggak bisa bohong lagi. Aku sayang kamu, Bu. Bayu Prasetya mengucapkan kalimat itu. Pelan, penuh keraguan. Tapi aku nggak bisa maksa diri aku terus-terusan seperti ini. Aku nggak bisa terus punya perasaan sama ibu calonku sendiri. Bu, kata-katanya itu seakan memecah keheningan. Semua yang ada di kepala berputar cepat. Aku bukan orang yang mudah tersinggung. Tapi kali ini hatiku terasa tercabik-cabik. Bayu Prasetya harus memilih dan dia memilih Ayu Larasati. Meskipun dia bilang masih sayang, tapi demi ibunya dia harus nurut. Aku nggak mau nyusahin ibuku, Bu. Lanjut Bayu Prasetya. Kamu tahu sendiri kan gimana kerasnya dia. Dia cuma mau yang terbaik buat aku. Ayu Larasati anak baik. Mungkin dia bisa ngerti aku. Dan aku bisa belajar untuk sayang sama dia. Air mataku udah netes. Nggak bisa tahan lagi. Bayu Prasetya, kamu nggak perlu milih aku. Nggak perlu milih siapa-siapa, tapi kamu harus tahu, aku nggak bisa jadi orang yang ngeliat kamu nikah sama orang lain. Karena aku sayang kamu. Bayu Prasetya menunduk, wajahnya berubah gelap. Aku tahu, Bu, tapi nggak ada yang bisa diubah. Aku harus jalanin ini, aku nggak bisa egois. Aku ngelamun bentar, nyoba terima kenyataan. Ini emang keputusan yang paling berat. Aku ngerti kenapa Bayu Prasetya melakukannya, tapi tetap aja rasanya pahit. Dia akhirnya bangkit mendekat dan ngerangkul aku pelan. Maaf kalau aku bikin ibu kecewa. Aku nggak bisa selamanya begitu, Bu. Di luar suara hujan mulai terdengar. Suasana makin gelap, sama seperti perasaan gue saat itu. Aku pegang tangan Bayu Prasetya, menatapnya sekali lagi. Bayu Prasetya, aku akan selalu ada untuk kamu. Apapun yang terjadi, kita udah pernah punya hubungan yang gak bisa dihapus begitu aja. Tapi jangan lupa, pilihan itu harus kamu jalanin. Bayu Prasetya cuman ngangguk. Pelan terus pergi keluar. Aki tahu langkahnya udah terarah ke arah yang berbeda. Ke arah Ayu Larasati. Ke arah masa depan yang gak ada lagi ruang untukku. Kadang cinta tak memilih waktu, usia, atau tempat. Ia hanya datang diam-diam dan menguji keberanian kita untuk jujur terhadap perasaan sendiri. Kisah ini bukan hanya tentang dua hati yang bertemu, tapi tentang keberanian mencintai dan keberanian melepaskan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika cerita ini menyentuhmu, jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe channel Cerita Mengubah Hidup. Karena kisah-kisah di sini bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dirasakan.